Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sandi Sutiawan dari Teknik Komputer 2019A. Di sini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi DNS server, web server dengan WordPress menggunakan CentOS 8 di VirtualBox. Yang pertama kita ubah dulu jaringan yang ada pada VirtualBox dari NAT menjadi bridge. Kemudian sesuaikan portnya dengan laptop yang terkoneksi dengan internet. Kemudian login. Selanjutnya kita setting IP address secara statik dengan perintah berikut. Nah, untuk boot protonya kita rubah menjadi none. Untuk on bootnya kita rubah menjadi yes. Lalu kita masukkan IP address, netmask, IP gateway, dan DNS. Kemudian jika sudah selesai, kita simpan dengan perintah Ctrl X, kemudian tekan Y. Selanjutnya kita restart network manajernya dengan perintah systemctl restart network manager. Lalu kita cek IP addressnya dengan perintah ifconfig, dan bisa dilihat IP addressnya telah berubah menjadi IP yang kita masukkan. Kemudian kita cek koneksi dari VirtualBox ke internet dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita lakukan update pada CentOS dengan perintah yum update. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai karena ini memakan banyak waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita install paket untuk DNS server. Setelah selesai, kita backup terlebih dahulu file name.conf. Kemudian kita masuk ke file tersebut. Nah, kita masukkan IP address kita seperti di dalam video ini. Dan kita konfigurasi juga untuk DNS-nya seperti dalam video. Kita ubah dan tambahkan di dalam name.conf ini. Setelah selesai, kita simpan. Kemudian kita masuk ke file portward dan kita isikan di dalam file tersebut seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian simpan. Kemudian kita masuk lagi ke dalam file reverse. Masukkan lagi seperti ini.
Jika telah selesai, simpan. Kemudian kita aktifkan dan restart DNS server dengan perintah systemctl restart named seperti di dalam video. Kemudian kita masuk ke settingan IP address dan masukkan DNS kita. Lalu kita buka command prompt, kemudian kita lakukan pengecekan atau pengujian dengan perintah nslookup dan masukkan domainnya seperti ini. Kemudian kita install paket untuk web server. Kemudian kita aktifkan paketnya. Setelah diaktifkan, kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Dan ini sudah aktif. Kemudian kita pasangkan HTTPD ke dalam firewall, lalu kita reload. Kemudian jika telah selesai, kita install MariaDB server dengan perintah yum install MariaDB. Setelah proses instalasi selesai, kita aktifkan MariaDB dan kita jalankan. Selanjutnya kita buat nah setelah dijalankan, kita buat keamanan untuk database. Dengan perintah MySQL secure installation. Kemudian kita klik Y untuk semuanya. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL dengan perintah MySQL -u root -p. Lalu kita install phpMyAdmin. Lalu kita install repo dari webnya secara langsung. Dengan perintah seperti ini.
klik yes saja. Selanjutnya kita reset mode PHP. Lalu kita aktifkan mode PHP versi 7.3. Kemudian kita install PHP dengan perintah dynamic install PHP dan seterusnya, seperti yang dilihat di dalam video. Selanjutnya kita install widget. Kemudian kita masuk ke dalam folder www. Kemudian kita install phpMyAdmin dari webnya secara langsung dengan perintah widget. Lalu kita lihat filenya apakah sudah terinstall atau belum dengan perintah ls, dan filenya telah terinstall. Kemudian kita ekstrak filenya dengan perintah unzip. Oh, di sini terdapat sedikit kesalahan karena seharusnya ketika memasukkan var www itu di spasi. Nah, seperti ini. Jadi baru file akan terekstrak dengan baik dan benar. Kemudian kita lihat lagi filenya apakah telah terekstrak atau tidak, dan bisa dilihat filenya telah terekstrak. Kemudian keluar dari folder tersebut dan install paket untuk cmanage dengan perintah yum install PolicyCore utils. Seperti tampil dalam video. Kemudian kita rubah dulu kepemilikan direktorinya. Lalu kita masuk kembali. Kemudian kita aktifkan cmanage dengan perintah cmanage app content. Selanjutnya kita masuk kembali ke dalam folder www. Dan ketik perintah restore recon rv seperti di dalam video.
kemudian keluar dari www, dan kita masuk ke dalam phpMyAdmin.conf. Kemudian ketikkan perintah seperti berikut ini di dalam phpMyAdmin.conf. Jika telah selesai, kemudian simpan. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL, kembali masukkan passwordnya, kemudian kita ketikkan perintah grant seperti berikut ini. Oh, di sini terdapat error. Kita coba cari tahu dulu errornya di mana. Oh, ternyata on-nya tidak terbawa, jadi ini merupakan typo. Kemudian kita ketikkan plus privilege, dan seharusnya ketika mengetikkan plus privilege ditambah dengan titik koma di belakangnya, dan akan berhasil. Kemudian kita keluar, selanjutnya kita restart, kemudian daftarkan ke dalam firewall dan reload. Kemudian buka browser dan ketikkan IP address kita. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan juga domain yang kita buat. Nah, sama akan muncul seperti itu. Kemudian kita ketikkan sandi.id phpMyAdmin, dan phpMyAdmin telah terinstall. Kemudian kita memasang DNS dan web server ke dalam CMS. Pertama kita buka phpMyAdmin di browser, kemudian kita login dan masukkan passwordnya juga. Kemudian kita masuk ke menu database. Nah, kemudian kita buat database, kita beri nama database sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk di sini kita pilih collection, kemudian create, kemudian kita masuk ke menu privilege, ketik add user account, klik, kemudian kita masukkan username, hostname, password yang akan kita buat. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita check all, dicentang, kemudian kita klik go, dan pada tab administration kita centang grant, kemudian kita klik go kembali. Kemudian kita buka VirtualBox dan kita download WordPress dengan perintah seperti ini. Kemudian kita kopikan
filenya ke folder HTML. Dan kita masuk ke dalam HTML. Kemudian kita ekstrak file yang telah dikopikan tersebut dengan perintah tar. Kemudian kita masuk ke dalam folder WordPress. Kemudian kita kopikan wp config sample.php ke wp config.php. Kemudian kita masuk. Oh, ternyata di sini terdapat kesalahan karena isinya kosong. Kita coba cari tahu dulu. Nah, seharusnya wp strip config bukan titik config. Kemudian kita masuk kembali ke dalam file tersebut, wp strip config. Nah, ada isinya di dalam file tersebut. Kemudian kita rubah nama, user, dan password yang telah dibuat tadi. Kemudian simpan. Kemudian ganti dan rubah kepemilikan foldernya dengan perintah ini. Kemudian buka browser kembali dan kita masuk ke dalam WordPress dengan URL seperti ini. Kemudian kita isikan title, password, username, dan password juga. Kemudian kita isikan email. Ini disamakan dengan database yang dibuat tadi di VirtualBox datanya. Kemudian install WordPress. Kemudian login. Nah, kemudian kita masukkan username yang telah dibuat barusan, kemudian klik login. Kemudian kita buka FileZilla. Nah, untuk hostnya kita masukkan IP address kita, kemudian username, password, dan port. Kemudian kita klik quick connect. Nah, kita di menu remote site kita masuk ke par.ww.html. Kemudian kita buka folder WordPress. Nah, sebelumnya kita buat dulu directory atau folder di dalam penyimpanan laptop kita. Kemudian kita buka folder yang telah kita buat barusan. Nah, kemudian kita download data-data yang ada dalam WordPress ke dalam file yang dibuat tersebut. Tunggu prosesnya sampai selesai, sampai semua data yang terdownload semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke menu HTML, lalu kita uploadkan file yang telah kita download ke dalam folder HTML.
Kemudian kita buka kembali browsernya. Kita ketikkan domain kita yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan sandi.id dan tampilannya sudah berubah. Nah, kemudian kita edit sedikit tampilannya. Kita rubah tagline-nya. Di dalam site identity. Nah, jika selesai merubah, maka klik publish. Kemudian kita buka kembali browsernya dan telah berubah. Kemudian kita coba untuk merubah background dari web yang kita buat. Nah, di sini bisa mengubah dengan berbagai banyak warna. Kemudian publish. Kemudian reload kembali dan warna background sudah berubah. Kemudian kita mengganti tema, klik change. Nah, kita bisa memilih tema. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian klik aktif dan publish. Kita buka kembali dan refresh, dan tampilan sudah berubah dengan tema yang baru. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan.